Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu misteri paling dasar di dunia listrik. Pertanyaannya sih simpel banget, tapi wah jawabannya itu yang mengubah segalanya. Yuk kita mulai. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya arus listrik itu kadang bisa kenceng, kadang bisa pelan? Nah, pertanyaan ini nih yang mau kita kulik bareng-bareng hari ini. Dan jangan salah ya, ini bukan pertanyaan iseng. Justru, jawaban dari pertanyaan ini itu jadi kunci buat ngerti cara kerja semua alat elektronik yang ada di sekitar kita. Penting banget kan? Jadi gini, di balik semua kerumitan listrik yang kelihatannya ribet itu, ternyata cuma ada satu aturan super simple yang ngatur semuanya. Semacam rahasia kecil gitu, yang bakal kita bongkar sekarang juga. Dan nama dari aturan rahasia itu adalah Hukum Ohm. Yep, ini dia fondasi kita buat ngertiin dunia kelistrikan. Hukum Ohm itu intinya soal hubungan. Bayangin aja kayak tarian antara tiga pemain utama yang selalu ada di setiap sirkuit listrik. Siapa aja mereka? Nah, ini dia. Ada tegangan, simbolnya V. Terus ada arus, simbolnya I. Dan terakhir, hambatan, simbolnya R. Oke, sekarang kita kenalan lebih dekat sama mereka satu-satu ya. Biar gampang ngertinya, kita bakal pakai analogi yang sederhana banget, dorongan, aliran, sama penghalang. Percaya deh, analogi ini bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Oke, yang pertama, tegangan atau V. Anggap aja ini tuh si dorongan. Jadi ini semacam tekanan listrik dari sumbernya, misalnya baterai, yang fungsinya ya buat ngedorong semuanya biar bergerak. Nggak ada dorongan, ya nggak ada yang gerak. Nah, gambar ini pas banget buat ngejelasinnya. Lihat deh baterainya. Itu dia sumber dorongannya yang ngasih tekanan biar listriknya mau ngalir. Berikutnya kita punya arus atau I. Nah, kalau tadi ada dorongan, ini dia si alirannya. Jadi arus ini ya hasil dari dorongan tadi. Dia itu pergerakan listriknya di dalam kabel. Arus ini digambarin sebagai aliran yang lagi bergerak. Inilah yang sebenarnya kita maksud pas kita bilang listrik lagi nyala atau lagi jalan. Dan yang ketiga, kita punya hambatan atau R. Ini kita sebut aja si penghalang. Jadi, apapun yang ada di sirkuit, bahkan kabelnya sekalipun, itu pasti ngasih perlawanan yang bikin alirannya jadi lebih lambat. Analogi penghalang jalan ini benar-benar pas. Makin gede hambatannya, ya makin susah arusnya lewat. Persis kayak mobil yang harus ngerem atau pelan-pelan karena ada polisi tidur di jalan. Oke, jadi kita udah kenal nih sama si dorongan, si aliran, dan si penghalang. Sekarang, gimana caranya mereka semua ini nyambung secara matematis? Yuk kita lihat rumusnya. Nah, ini dia, jantungnya hukum Ohm. Satu rumus yang elegan banget buat ngerangkum semuanya. V sama dengan I kali R. Simple, tapi kuat banget kan? Artinya apa? Gini, kalau kamu tahu 2 dari 3 nilai ini, kamu pasti bisa nemuin yang ketiganya. Inilah kekuatan super dari hukum Ohm. Dan kerennya lagi, rumusnya ini bisa dibolak-balik. Mau cari arus? Gampang, tinggal tegangan bagi hambatan. Perlu nyari hambatan? Ya udah, tegangan bagi arus. Fleksibel banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba pakai hukum ini di dunia nyata. Kita lihat contoh yang cepet dan gampang banget ya. Bayangin skenario ini. Kamu punya baterai 12 volt, terus kamu sambungin ke sesuatu yang hambatannya 6 ohm. Pertanyaannya, berapa besar arus yang bakal ngalir? Coba kita hitung bareng-bareng. Dan ini dia jawabannya. Ingat kan rumus yang udah dibolak-balik tadi? Arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. Berarti 12 dibagi 6. Hasilnya 2 ampere. Tuh kan, gampang banget. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal paling penting yang perlu banget kamu ingat dari semua ini. Poin utamanya ini, jangan sampai istilah-istilah atau rumus tadi bikin kamu pusing. Intinya cuma satu, hukum Ohm itu gampang. Ini alat buat mempermudah, bukan buat bikin ribet. Pokoknya ingat aja, hukum Ohm ini fondasi yang super kokoh. Begitu kamu pegang konsep ini, kamu itu sebenarnya lagi megang kunci buat ngebuka sirkuit-sirkuit lain yang jauh lebih rumit. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, sekarang dengan kunci dasar yang kuat ini di tangan, pintu mana lagi nih yang mau kamu buka di dunia elektronik yang seru ini? Makasih udah nyimak ya.